Selamat berjumpa di kanal ini, saudara-saudaraku sekalian. Kanal menemukan pengharapan. Dan kali ini menemukannya di tengah-tengah tanda-tanda alam yang mengerikan. Semua orang telah melihat atau mendengar tanda-tanda alam yang menandai dosa dan kejahatan dan penderitaan umat manusia di zaman dulu dan yang sekarang. Misalnya bencana dahsyat komunitas Babel, Nuh, atau di Sodom dan Gomora. Dan di Indonesia kita juga kenal bencana tsunami Aceh, Palu, G30S, dan lain-lain. Nah, adakah tanda-tanda penderitaan alam yang terkait atasnya? Atau bencana dahsyat hanya kebetulan belaka? Bagaimana dengan pandemi global yang melanda seluruh dunia saat ini dalam prahara COVID-19 yang tiada bandingannya? Dalam skala penderitaan, kesakitan, kematian, ketakutan, kelaparan, kacau, putus asa, dan lain-lain, dan seterusnya. Bagaimana umat manusia menyikapi dan menghadapi tanda-tanda alam dari zaman ke zaman? Mari kita menggumuli dan merenunginya. Alkisah, sebuah kisah rakyat Tiongkok di zaman lampau dengan judul The Farmer and His Horse, sang petani dan kudanya. Kisah yang melukiskan alam mengatur musibah dan rezeki manusia tanpa gejala. Di desa sederhana, hiduplah seorang petani tua yang berbudi luhur bersama istri dan satu anak lelakinya. Pak tua memiliki seekor kuda betina kesayangan keluarga. Pada suatu hari, kuda itu terlepas dan menghilang ke dalam hutan. Jelas ini adalah musibah. Maka datanglah tetangga dan penduduk sekitar untuk menyatakan simpati kepada Pak tua dan berkata, "Kami turut sedih, kami turut berduka cita. Pastilah ini sebuah kemalangan." Tapi aneh, Pak tua menjawab, "Siapa tahu itu bukan malang tapi untung." Pada suatu pagi di luar dugaan, sang kuda yang hilang ternyata pulang kembali ke rumah. Ia pulang tidak sendirian kali ini. Ia membawa seekor kuda jantan yang gagah. Kembali para tetangga datang berduyun untuk memberi selamat. "Kyonghi, Kyonghi, selamat, inilah keberuntungan." Tapi Pak tua kembali mengulangi kata-kata anehnya. "Siapa tahu itu bukan untung tapi malang." Para petani yang polos itu pulang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Lewat beberapa hari, sang anak mencoba menunggangi kuda jantan barunya yang masih liar. Tapi malang, ia terlempar dari punggung kuda dan patahlah kakinya. Kembali para tetangga rame-rame mendatangi rumah Pak tua sambil mengumpati si kuda. "Dasar kuda jantan sialan." Tetapi Pak tua berkata, "Tak usah umpat. Siapa tahu itu bukan malang tetapi untung." Menggerutulah semua para petani. Ini sih sudah tidak benar lagi. Masa kaki patah itu bukan malang tapi untung? Beberapa waktu telah berlalu. Suatu saat di seluruh negeri timbul perang kerajaan. Semua anak-anak muda di desa itu dikenakan wajib militer dan harus maju berperang. Kecuali anak si petani yang dibebaskan dari wajib militer karena dia cacat kaki. Anak-anak muda sedesa pun pergi ke medan perang dan mati semua. Sekali lagi Pak tua berkata, "Siapa tahu?" Ya, good news, bad news, who knows, siapa tahu. Siapa tahu dijadikan sang tahu. Manusia tak pernah tahu masa depannya, bahkan tak tahu mana yang baik dan buruk. Sehingga orang-orang umumnya terpaksa pasrah dalam kebutaannya dan berkata, "Siapa tahu, who knows, boleh jadi, maybe yes, maybe no, insya Allah, nasib, takdir, hidup adalah misteri, jangan-jangan, kuisera-sera, tulah dari Tuhankah, lewat Covid-kah?" Disinilah meditasi dan renungan kita. Kita sering mempasrahkan diri kepada misteri atau mantra kali ini. Mantra yang bernama siapa tahu. Namun siapa tahu sendiri itu tidak tahu apa itu baik dan buruk. Kalau setahunan yang lalu kemungkinan kita terkena COVID ibarat kena lotre. 1 di antara 1.000.000 kemungkinannya. Siapa tahu. Kemungkinan kenanya COVID masih sangat jauh. Namun kini, hari ini, kemungkinan siapa tahu makin dekat menyasar ke lingkungan Anda dan saya. Bukan lagi ibarat beli lotre, melainkan ibarat kena giliran arisan COVID. Sehabis kena A, lalu B, lalu C, dan siapa tahu kena kita. Nah,
Disinilah kita disadarkan bahwa sikap dan cara menghadapi musibah hidup bukan bermantra-mantraan dengan siapa tahu. Siapa tahu itu hampa. Anda dibuat pasif, tak berbuat apapun dan tidak menolong siapa-siapapun. Siapa tahu hanyalah sebuah pelipur lara yang hampa. Sebaliknya, carilah yang di atas siapa tahu, yaitu Tuannya siapa tahu, yaitu Sang Maha Tahu. Dialah sumber hidup. Temukanlah pengharapan Anda dalam Dia Tuhan yang adalah Bapa Pencipta kita. Lihat bagaimana Tuhan ini telah mengajarkan kepada kita menemukan solusi dalam menghadapi tanda alam dan COVID ini. 3000 tahun yang lalu, Raja Daud sudah berkata tentang tanda alam. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat 2 itu tanda-tanda alam. Yesus juga mendamprat manusia-manusia yang tidak tahu menilai zaman. Lukas 12 ayat 56. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Menilai zaman ini, saudara. Interpreting this time. Namun manusia cuek saja terhadap tanda-tanda zaman. Malah makin marak umbar kecongkakan, kerakusan, kejahatan, kurang ajarnya dalam menghujat namanya. Di mata Tuhan, isu prahara sebenarnya hanya satu. Man's sin is God's sorrow. Dosa manusia adalah keprihatinan Tuhan yang membuatnya murka dan menurunkan tulah. Lihatlah contohnya. Betapa Tuhan sudah menghukum dunia di zaman Babel, zaman Nuh, Sodom Gomora, 10 tulah di Mesir dan di tempat-tempat lain juga di Indonesia tanpa kapok-kapoknya. Mereka tidak dapat menilai zamannya dan terus menjahati dan memberontak terhadap Sang Penciptanya. Raja Daud mengingatkan di Mazmur 78 ayat 38, Tuhan banyak kali menahan murkanya dan tidak membangkitkan amarahnya. Ya, karena masih bersabar saja kan. Dan Tuhan Yesus amat prihatin. Telah dilecehi dan ditolak oleh umat ciptaannya. Ia, Yesus, datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes 1 ayat 11. Ini kurang ajar. Dan kini pandemi COVID diizinkanlah Tuhan yang Maha Tahu itu untuk memangsa melebihi batas-batas nasional. Kini secara global, tanpa pandang bulu, satu persatu kerabat, tetangga, bahkan keluarga kita sendiri telah dimangsa COVID. Teruskah? Sampai kapankah? Siapa yang mengontrol akhir nasib manusia? Tuhan memberi peringatan terakhir yang amat serius dengan acuan kampak saat ini. Matius 3 ayat 10. Kampak Tuhan telah tersedia pada akar pohon. Dan setiap yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Maka marilah kita bertobat sungguh-sungguh, saudaraku, dan menghasilkan buah-buah yang baik bagi Tuhan. Carilah Tuhan sejati selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Nabi Yesaya 55 ayat 6. Letakkan takut Anda pada tempatnya. Takutlah Tuhan, bukan manusia atau makhluk. Minta ampunlah kepadanya. Kenapa? Karena masa depan kita yang tidak kita tahu itu adalah dalam tangan Tuhan yang Maha Tahu. Untunglah Tuhan kita yang sejati. Dia itu juga Maha Kasih yang pasti. Ia tetap mengasihi anak-anaknya asalkan mau pasrah hati melekat kepadanya. Ia berkata dalam kitab Mazmur Daud pasal 91, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Dahsyat ya. Dalam kasihnya, Yesus sendiri telah mengundang dan menjanjikan Anda dan saya untuk menemukan pengharapan yang pasti ini, baik hidup maupun mati. Asal saja kita datang kepadanya dan pasrahkan hidup dengan percaya kepadanya. Dia berkata dalam konteks ilahinya yang penuh. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11:28. Lihat ini janjinya.
Yohanes 11, 25, 26, dahsyat ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Pertanyaan untuk kita semua. Demikianlah saudara-saudaraku, kita tutup renungan ini dengan sebuah persembahan pujian meditatif untuk masa depan Anda yang pasti. Bersama Yesus, pemegang hari esok, yang sekaligus memegang tangan Anda dan saya. Dipersembahkan oleh Ibu Justin Deviani. Amin. Aku tak